Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, apa kabar? Kami terus berdoa kiranya jemaat di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Hari baru, hari yang Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita membawa syukur kita di hadapan Tuhan, sebab segala kebaikan dan kemurahan Tuhan berikan untuk setiap kita. Saat ini kita akan kembali memberikan perhatian kita untuk merenungkan firman Tuhan sejenak. Dan masih dalam tema yang berkaitan dengan ulang tahun gereja kita di bulan ini, saya ingin menegaskan satu kebenaran atau prinsip bahwa kalau kita bicara tentang gereja, maka kita berbicara tentang komunitas kasih atau komunitas yang seharusnya diwarnai dengan kasih. Pertanyaannya adalah mengapa ketika kita menjadi bagian dalam gereja, kita harus mewarnai relasi kita, hubungan kita dengan kasih. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang waktu-waktu terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Kalau kita membaca lengkap keseluruhan perikop ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana caranya mengasihi dan melayani, memberikan contoh dan teladan supaya diikuti oleh para muridnya dan juga kita orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana kita diajarkan tentang mengasihi. Kembali ke pertanyaan tadi, mengapa kita harus saling mengasihi? Nah, jawaban ini yang pertama kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-34 yang memberikan sebuah panduan atau prinsip saling mengasihi kita lakukan untuk menggenapi perintah Kristus. Dikatakan di sana, aku memberikan perintah baru. Jadi ini adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus berikan. Nah, ini adalah sebuah hal yang orang percaya harus lakukan. Apa isinya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi ketika saya dan saudara saling mengasihi, ketika murid-murid Yesus saling mengasihi, ketika pengikut Kristus saling mengasihi, sebenarnya yang kita lakukan ini adalah apa yang Tuhan lakukan. Ketika kita saling mengasihi, kita sedang menggenapi apa yang menjadi perintah Kristus, apa yang menjadi kehendak Kristus, apa yang menjadi nasihat dari Kristus untuk kita lakukan bersama-sama di dalam komunitas orang percaya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai bentuk penerapannya adalah kita sebagai bagian dari gereja, kita sebagai bagian dalam komunitas orang percaya, kita didorong, dinasihati untuk menerapkan kasih satu dengan yang lain. Tidak lain dan tidak bukan, dasar yang pertama adalah kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan, kita saling mendorong, kita saling membantu, kita peduli dengan sesama kita, tidak lain dan tidak bukan sekali lagi untuk menggenapi kehendak Kristus sendiri. Tuhan disenangkan ketika umatnya, ketika muridnya hidup di dalam kasih. Dalam rangka ulang tahun GKNF yang ke-42, nasihat firman Tuhan sangat cocok. Mari jadikan GKNF sebagai komunitas iman, rumah bersama kita, dan mari kita berjuang untuk hidup di dalam kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Dengan cara ini, Tuhan disenangkan dan Tuhan dipermuliakan. Kehendaknya digenapi di Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Kiranya kebenaran ini sungguh-sungguh mendorong kita untuk mengaplikasikan kasih, mengimplementasikan kasih dalam interrelasi kita sesama orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran dan sabda-Mu. Kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan di kesempatan yang baik dan diberkati ini. Tolong kami supaya kami menjadi penggenap dari firman Tuhan dengan cara hidup di dalam kasih, secara khusus dalam interrelasi kami sebagai orang-orang percaya dan murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.